Dari dulu saya tertarik dunia pertanian karena masa kecil saya di lingkungan petani. Dan sampai hari ini pun kalau saya sebulan tidak melihat sawah, lihat gunung, rasanya ada kerinduan. Saya biasa mandi di sungai dan sampai hari tua sini pun saya tetap bawa anak-anak saya sekali-sekali mandi di sungai yang jernih tentunya. Membawa kesegaran jiwa dan raga. Menyatu dengan alam. Masa kecil saya, kenangan saya yang kuat adalah bermain dengan kerbau, naik kerbau di tengah sawah, memandikan kerbau. Kehidupan yang betul-betul lekat dengan alam. Saya lahir tahun 43 di Long Iram di hulu Sungai Mahakam. Pada waktu itu belum ada kendaraan apa-apa, sampai sekarang pun tidak ada mobil di sana. Kalau naik klotok itu dari Banjarmasin, dari Samarinda, bisa memakan 2 hari sampai di hulu. Kalau pakai speedboat itu berangkat jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Penuh kenangan dengan Sungai Mahakam ini. Saya masih teringat masa kecil dulu kalau naik perahu dari Long Iram ke Melak, kiri kanan sungai itu pohon-pohon yang rindang besar sekali, dahan-dahannya menjurai sampai ke pinggir Sungai Mahakam yang lebar itu. Tetapi terakhir saya ke Long Iram, sepanjang Sungai Mahakam dari Samarinda sampai Long Iram kiri kanan itu sudah gundul semua. Saya betul-betul melihat suatu perubahan yang luar biasa. Hutan lebat yang ada dalam pikiran saya waktu kecil dulu itu sudah tidak ada. Saya sampai umur 5 tahun baru saya meninggalkan Kalimantan, pindah ke Sulawesi. Di Sulawesi saya tinggal di Palu dan saya ingat bapak saya dokter. Dari Palu saya pindah di Kendal, kota kecil di sebelah barat kota Semarang. Kota itu dikitari oleh sawah-sawah yang luas. Setiap pulang sekolah saya bermain di sawah bersama anak-anak yang umumnya juga anak-anak petani. Teman-teman saya anak petani di Pulau Jawa itu petani orang yang kaya. Petani-petani itu kalau punya sawah 1 hektar itu masih dianggap miskin. Banyak yang punya 4 hektar, 5 hektar, yang 10 hektar pun banyak. Tapi kita tahu sejak itu petani-petani kita itu terjadi fragmentasi lahan. Seorang petani punya lahan 4 hektar, 5 hektar pasti kaya. So, kalau dengan ukuran sekarang saja, 1 hektar itu bisa menghasilkan gabah 6 ton, kalau 5 ton itu berarti 30 ton. Jadi beras kurang lebih menjadi beras sekitar 20 ton. 20 ton beras kali 6.500 dan 130 juta. Potong biaya-biaya bersih kira-kira 60 juta per 3 bulan. Jadi 1 tahun 2 kali sudah 60 juta, pasti kaya. Tapi petani-petani ini anaknya 10. Lalu sawah yang 5 hektar dibagi 10. Masing-masing tinggal kurang dari 1 hektar. Anaknya lagi 5, 8, bagi lagi. Sehingga sekarang petani di Pulau Jawa ini adalah petani-petani miskin. Terjadi proses pemiskinan yang dilihat di depan mata, tapi tidak dilakukan apa-apa. Itu saya sangat menyayangkan. Pada waktu itu pertambahan penduduk kita sangat tinggi. KB itu kan baru populer setelah 74-an, 75 gitu ya. Bahkan ada pemilu di Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Memang betul pada waktu tanah masih kosong, ya anak itu masih bisa dapat tanah lain yang lebih luas. Tapi pada waktu orang sudah begitu banyak, masalahnya menjadi berbeda. Ya kesadaran kita mungkin yang terlambat ya. Kita memang soal waris itu diatur di dalam hukum agama, di dalam hukum Islam juga ada soal waris. Bagaimana bisa kita keluar dari aturan-aturan yang bisa menjerat kita menjadi masyarakat yang miskin? Nah, kalau di Jepang sekarang ini ada aturan yang mengatur bahwa lahan pertanian setelah menjadi 1 hektar tidak boleh dibagi. Jadi kalau di Jepang, seorang petani punya lahan pertanian 1 hektar, anaknya 3, dia tidak boleh bagi dia.
Jadi mesti berunding dengan anaknya itu, dikasihkan dia ke siapa. Biasanya disepakati, dipilih yang paling berminat di bidang pertanian. Sehingga generasi berikutnya tetap petani yang punya lahan yang cukup. Yang dua dipersiapkan untuk mendapatkan profesi lain. Ada yang jadi montir, ada yang menjadi tenaga paramedis. Nah, si anak yang dapat tanah ini, dia harus membagi hasilnya pada saudaranya tadi 10 tahun misalnya. Artinya apa? Akan tetap ada petani yang lahannya luas, dan ada dua profesi baru yang karena dibantu oleh saudaranya yang punya tanah luas, dia cepat majunya. Itulah model pembangunan suatu masyarakat bangsa ya. Negara harus merancang. Kita tidak boleh membiarkan suatu proses pemiskinan berlangsung terus-menerus dan mendiamkan. Ini yang terjadi di Indonesia.